Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang sebelum masuk ke materi ya pembelajaran bahasa Sunda, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, sebelum menyimak materi bahasa Sunda, kita terlebih dahulu untuk berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran materi bahasa Sunda, yaitu bahasa Sunda pembelajaran muatan pembelajaran bahasa Sunda ya, pembelajaran sekarang. Yaitu kelas 3 masih semester ganjil ya. Di pengajaran kedua, masih pengajaran kedua, yaitu pengalaman nu pikarespeun. Nah, jadi pengalaman pikarespeun masih yang sama dengan yang kemarin. Cuma di sini kita akan berbedanya di sini ya, seperti panyungsing basa bagian aksara A, B dan C, A, B, C jeung D. Nah, ini kesalahan Bapak nih ya, kesalahan tulisan ini harusnya D ya. Kita ini dulu ya, kita perbaiki dulu. Nah, di sini D. Nah, di sini D ya. Nih, di sini D. Ya. Nah, di sini D ya. Sekarang sudah ya. Halamannya yaitu halaman 14 sampai dengan 18. Nah, nanti halamannya 14 sampai 18 atau dari halaman 14 sampai 18. Nah, itu 18A ya. Ntar dulu diperbaiki lagi ya. Itu halamannya sampai halaman 18. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kita lanjut ya ke materinya. Nah, di sini kita akan halaman 14 itu panyungsing basa. Silakan buka bukunya ya. Yaitu panyungsing basa. Panyungsing basa itu mencari bahasa ya, mencari bahasa. Lalu selanjutnya yaitu bagian A, mikawano konsonan F, F, P jeung Z. Nah, di sini mikawano konsonan F jeung Z. Jadi mengenali ya, mengenali konsonan ya, konsonan F, P jeung Z. Nah, jadi mengenali konsonan P, F dan Z. Nah, di sini pek omongkeun sing bedas. Nah, berarti silahkan bicarakan yang keras. Nah, ataupun silahkan baca yang keras. Omongkeun itu bicarakan ya, ataupun ucapkan, ataupun silahkan kalian pek itu silahkan omongkeun sing bedas. Berarti silahkan baca sing bedas ataupun silahkan ucapkan sing jelas ya. Sing bedas itu tarik ataupun keras ya. Jadi silahkan ucapkan ataupun omongkan ucapkan yang keras seperti itu. 1. Zakat. Nah, ini zakat ini pakai Z ya. Kalau Sundanya itu jadi jakat. Nah, seperti itu. Jadi pakai J. Nah, jadi sim kuring diajak mayar zakat ku bapak. Nah, berarti saya diajak membayar zakat oleh bapak, oleh ayah gitu, seperti itu ya. Lalu yang kedua televisi. Jadi televisi. Nah, kalau bahasa Sundanya itu televisi. Nah, harusnya televisi ya pakai V gitu. Jadi kuring nonton main bal dina televisi. Nah, berarti saya menonton sepak bola di televisi. Nah, seperti itu ya artinya. Saya menonton saya nonton saya nonton permainan sepak bola di televisi. Nah, seperti itu. Ya, saya nonton sepak bola di televisi ya gitu. Lalu yang ketiga yaitu yang katilu. Nah, katiluna yaitu fotokopi. Jadi fotokopi. Nah, kalau bahasa Sundanya fotokopi seperti ini. Kalau untuk ini kan ada F-nya tuh. Jadi fotokopi. Kalau bahasa Sunda nggak tahu F, nggak tahu P, jadinya fotokopi. Nah, seperti itu. Nah, lalu di sini di mana anu aya fotokopiannya. Nah, berarti
di mana ada fotokopian ya, gitu. Di mana ada fotokopian ya, gitu, seperti itu. Nah, ini yang ke bagian A ataupun bagian aksara A ya, yang ke A. Lalu selanjutnya yaitu bagian B, yaitu Mika Weruh kecap rundayan awalan N. Nah, sekarang Mika Weruh kecap rundayan awalan M, yaitu N ya, yaitu dan M. Ini harusnya dan M ya. Nanti ada ada M-nya juga nih di sini ya di pertanyaan. Nah, contohnya di sini mengetahui kata pengganti awalan N. Nah, jadi diganti, jadi mengganti kata awalan N ya dan M. Nah, jadi ini mengetahui itu ya, mengetahui kata pengganti awalan N. Nah, jadi nanti ada di sini nih contohnya ya. Jadi diganti nanti ininya hurufnya. Nah, kecap itu kata, kalau itu huruf nanti ada hurufnya nanti diganti ya, aksaranya nanti diganti dari yang apa menjadi N dan M seperti itu. Nah, bentar. Nah, di sini mengetahui kata pengganti awalan N. Nah, berarti mengetahui kata pengganti awalnya ataupun pertamanya N menjadi N gitu kan, awalan menjadi N ataupun M. Di sini harusnya itu ada dua ya. Lalu di sini kita lanjut. Ieu dihandap aya contoh kecap rundayan tina awalan N. Pek geura titenan contoh dihandap ya, titenan contoh dihandap. Nah, berarti di sini ya, ini di bawah ini ada contoh kata pengganti dari awalan atau pertamanya N. Pek geura titenan contoh dihandap. Silahkan coba perhatikan, titenan itu perhatikan ya. Coba perhatikan ya contoh di bawah ini. Nah, titenan itu perhatikan. Jadi gerak itu berarti cepat ya, harus cepat. Gerak itu sebenarnya cepat, tapi di sini peknya jadi coba ya. Silahkan coba perhatikan contoh di bawah ini. Nah, kita coba perhatikan, gerak itu bisa cepat sebenarnya, cuman di sini coba ya, di sini jadinya coba. Nah, contoh di sini. Nah, pertama, tulis menjadi kata nulis. Nah, kata tulis menjadi kata nulis. Nah, di sini kan ketahuan tuh, awalannya T dirubah menjadi N. Nah, ini tetap aja artinya sama, tulis dan nulis itu masih menulis, cuman artinya nanti di kata ataupun di kalimat yang nanti di itu kan namanya ditulis ataupun dimunculkan ya, itu akan berbeda nanti ininya maknanya ya. Seperti ini nih contoh, geura tulis atuh ngaranna. No, berarti cepat tulis atuh arannya namanya ya gitu, cepat tulis namanya gitu, cepat tulis namanya gitu ya. Lalu manehna keur nulis ngaran dina bukuna. Nah, berarti dia ya, manehna itu dia, berarti dia lagi, keur itu lagi ya, dia lagi nulis ya, lagi menulis. Nah, jadi nulis itu jadi menulis nih nanti, dia lagi menulis nama di bukunya. Jadi lagi menulis, nulis itu jadi menulis ya gitu. Jadi dia lagi menulis nama di bukunya. Nah, kan jadi menulis. Kalau ini kan geura tulis atuh ngaranna, jadi cepat tulis namanya. Itu di situ mah ya, cepat tulis namanya. Nah, ini tetap tulis kan kalau di sini maknanya. Kalau di sini kan manehna keur nulis ngaran dina bukuna. Berarti dia lagi menulis ngaran di bukunya, nama di bukunya. Nah, seperti itu ya. Lalu selanjutnya baca, jadi maca. Nah, berarti di sini geura baca atuh surat teh. Nah, berarti dia itu tanda seru ya, jadi berarti cepat baca surat itu. Itu cepat baca surat itu gitu.
Lalu di sini ada Burhan keur maca surat. Nah, jadi Burhan lagi membaca surat. Tuh, maca itu jadi membaca ya. Sekarang dari awalan B menjadi M. Nah, di sini harusnya ada M ya. Jadi N dan M misalnya gitu. Di sini B menjadi M. Nah, gitu awalannya. Jadi gera baca atuh surat teh. Berarti cepat baca surat itu. Jadi ini maknanya perintah ya jadinya ya. Gera baca atuh surat teh berarti cepat baca surat itu gitu. Nah, ini jadi kata perintah di sini. Kalau ini kan Burhan keur maca surat. Nah, jadi Burhan lagi membaca surat. Nah, jadi ini bukan kata perintah, jadi kata keterangan jadinya. Jadi keterangan ya, jadi menerangkan. Kalau ini kan apa namanya? Gera itu jadi apa namanya? Perintah ya, jadi kalimat perintah. Kalau ini jadi kalimat pengumuman ya, jadi pengumuman Burhan lagi membaca surat. Nah, seperti itu ya, jadi seperti itu. Lalu seseh nyeseh. Nah, seseh jadi S menjadi N, jadi ditambah Y jadi nye jadi nye gitu kan. Seseh menjadi nyeseh. Nah, gitu. Ini awalan SN ya, jadinya S menjadi N. Nah, ini awalan N berarti. Gera seseh atuh baju teh, tuh perintah di sini ya. Cepat cuci baju teh. Nah, jadi cepat cuci baju itu gitu. Baju kamu gitu. Cepat cuci baju. Cepat cuci baju. Nah, lalu Imas keur nyeseuh baju. Nah, berarti Imas lagi mencuci baju. Tuh, jadi mencuci ya. Ya, ini membaca. Nah, seperti itu, mencuci dan membaca. Jadi sama nih sebenarnya ya. Katanya itu perintah, yang pertama kalimatnya perintah yang pertama, yang kedua itu pengumuman atau keterangan ya, dia lagi mencuci seperti itu. Imas keur mencuci baju seperti itu. Lalu hitung jadi ngitung. Nah, hitung jadi ngitung. Gerak hitung sabaraha urang nu rek milu piknik. Nah, jadi cepat hitung berapa 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 siswa atau berapa orang itu, berapa siswa ataupun berapa orang ya, berapa orang ya. Gerak hitung berapa orang yang mau ikut piknik. Nah, berarti gerak hitung itu cepat hitung berapa orang yang mau piknik. Nah, yang mau ikut piknik. Nah, berapa tuh? Dihitung. Itu perintah kan, perintah. Lalu Usman keur ngitung jalma nu rek milu piknik. Nah, berarti Usman lagi menghitung orang yang mau ikut piknik. Nah, berarti ini jadi kalimat yang tidak perintah jadinya gitu. Dari awalnya perintah jadi tidak perintah, seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, yang kedua ya di sini bukan kedua, artinya selanjutnya yaitu pancen hidup ya, tugas kalian ataupun tulis di buku tugas seperti itu, bolehlah. Pancen berarti tugas kalian, perhatikan. Pek ayeuna ku hidup pigawe kawas contoh, pigawe dina buku pancen. Nah, berarti silahkan sekarang sama kalian kerjakan seperti contoh ya. Kerjakan di buku catatan atau buku tugas ya. Pancen itu bisa tugas, bisa catatan. Pancen hidup berarti catat, pancen tugas anjeun ya. Pancen hidup itu tugas ya. Berarti buku tugas ya, buku tulis atau buku tugas, di situ sama saja. Nah, jadi kalian di bawah ini kerjakan seperti contoh tadi ya, seperti di atas. Contoh yang pertama Bapak akan contohkan satu saja, nanti yang lainnya dua kalau nggak salah dua. Dua Bapak akan contohkan, nanti yang lainnya kalian tulis ya sendiri kalimatnya. Nah, satu, tewak menjadi newak. Nah, tewak menjadi newak. Contoh nih Bapak akan ada di sini. Nah, contohnya ditewak dulu ya di sini di dalam. Pek tewak hayam jago nu eta alus. Berarti eta nu alus gitu. Pek tewak hayam jago nu alus, nu eta alus, nu alus lah gitu. Ini jangan ada etaan ya, nu alus gitu. Berarti jangan ada etaan. Ini kesalahan. Ntar Bapak akan ini dulu ya, ganti dulu. Nah, di sini Bapak akan ini kan dulu ya. Nah, di sini pek tewak hayam jago nu alus. Nah, berarti perintah kan?
berarti silahkan. Tewak itu berarti ambil ataupun nangkep ya. Silahkan tangkap hayam jago yang bagus gitu ya, nulis itu. Lalu yang keduanya newak. Nah, Asep keur newak hayam jago nu alus. Nah, berarti Asep lagi mengambil ataupun menangkap tuh. Jadi ada kata me-nya ya di situnya. Jadi menangkap ataupun mengambil ayam jago yang bagus ya, seperti itu. Ayam jago yang bagus. Nah, jadi ini seperti itu ya, tadi artinya seperti itu. Jadi ini kata perintah, ini harusnya ada seru ya. Pek tewak hayam jago nu alus. Lalu Asep keur newak hayam jago yang bagus. Nah, berarti silahkan ambil ayam yang bagus ya. Lalu ayam jago yang bagus. Lalu di sini Asep Asep lagi mengambil ayam jago yang bagus lah ya. Di sini Asep lagi mengambil ataupun menewak itu mengambil ya, ataupun menangkap ya ayam jago yang bagus. Nah, seperti itu ya di situ. Lalu sekarang menta. Nah, penta itu berarti minta ya. Lalu menta itu meminta. Nah, seperti itu. Ada kata mi. Jadi sama aja sebenarnya dengan bahasa Indonesia ya sebenarnya. Lalu penta itu kata kata dasar. Menta itu kata yang ditambahkan ditambahkan m. Kalau di bahasa Sunda kalau di bahasa Indonesia me. Nah, di kata meminta jadi kata m-nya, betul seperti itu. Lalu kata yang selanjutnya 3 jieun, nyieun. Nah, berarti jieun itu berarti membuat lah. Lalu lagi jieun itu buat lah ya, buat. Nyieun membuat. Nah, lagi nyieun itu membuat. Lalu bawa mawa. Nah, jadi bawa itu biasa bawa ya. Mawa itu membawa, jadinya seperti itu mawa itu. Lalu cokot jadi nyokot. Nah, berarti cokot. Nah, berarti cokot itu ambil. Nah, lalu cokot lalu mengambil. Nah, ini hampir sama dengan tewak ya. Tewak itu menangkap lah gitu, nangkep ya. Seperti itu. Lalu selanjutnya yang ke genep ya, yang ke genep, nomor genep. Nah, nomor genep itu sepak menjadi nyepak. Nah, berarti dari kata sepak menjadi nyepak. Nah, berarti pertama sepak, yang keduanya menyepak. Nah, seperti itu ya bahasa Indonesianya. Nah, nomor genap itu nomor 6. Lalu selanjutnya nomor 7, K7. Nih, nomor K7. K7 itu pakai menjadi make. Nah, pakai itu pakai. Kalau make jadi memakai. Nah, kata seperti itu ya, kawalan me. Lalu, nah di sini ada lagi contohnya. Nah, seperti pakai ya, Bapak contohkan. Sok pakai we heula sapeda eta. Nah, berarti sok pakai heula sapeda eta. Berarti silahkan pakai dulu sepeda itu gitu. Sok pakai we heula sepeda eta. Jadi sok pakai dulu sepeda itu gitu. Lalu selanjutnya, nah lanceuk abdi sok make sepeda aki. Nah, berarti kakak saya sok itu berarti kakak saya suka memakai, sok itu suka memakai ya. Lanceuk abdi sok make sepeda aki. Nah, di sini lanceuk berarti kakak saya suka memakai sepeda kakek gitu. Aki itu kakek ya. Nah, di sini aki itu bukan aki ini ya, atau motor ataupun aki mobil, bukan aki itu. Berarti aki ini kakek, nama orang ya. Jadi di sini nama kakek. Lalu sekarang beli menjadi meli ya, yang nomor 8. Nah, jadi beli menjadi meli. Nah, katanya beli. Nah, beli itu membeli, beli ya, beli itu beli. Lalu meli itu membeli. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, sisi menjadi nyisi. Nah, sisi itu pinggir ya. Sisi jadi nyisi, jadi meminggirkan atau meminggir ya, meminggir atau minggir. Sisi itu pinggir ya, pinggiran. Sisi itu pinggiran. Kalau nyisi meminggir. Nah, jadi meminggir gitu. Jadi maknanya jadi beda sedikit gitu kan makanya. Lalu udag, ngudag. Nah, kalau udag itu perintah kan. Udag tuh gitu kan. Udag
udah tuh teman kita yang lagi lari gitu. Nah, lalu Ihsan lagi mengudah gitu, lagi Ihsan lagi mengudah gitu, lagi melari, ngudah gitu, ini ya, ngudah gitu lari, bukan lari, ngudah gitu. Nah, bisa ya, udah-udagan lari-larian, melari, bukan melari ya, lagi ini apa, menyusul lah, udah gitu menyusul ya, udah gitu menyusul, lagi menyusul gitu, udah tuh gitu kan. Nah, kalau itu susul tuh ya, kalau itu nyusul ya, kalau ini susul, kalau ini menyusul, dari menyusul seperti itu aja. Udag ngudag, nah seperti itu. Nanti kalian buat kalimatnya ya, yang dari nomor 2, lalu dari nomor 2 kecuali nomor 1, dan itu boleh mengikuti yang ada di contoh seperti itu ya, yang tadi Bapak contohkan. Lalu sekarang bagian C, Mikawaru kecap rundayan awalan Pak. Nah, sekarang mengetahui ya, mengetahui kata tambah awalan Pak. Nah, kata tambah awalan Pak. Nah, sekarang kata tambahnya tadi penggantinya ya, penggantian awalan n ya, penggantian dari penggantian ke awalan n atau m di situ ya. Jadi awalan kata atau ke awalan huruf. Nah, sekarang awalan rundayan awalan Pak. Nah, sekarang pakai Pak. Jadi mengetahui kata rundayan awalan Pak. Jadi mengetahui kata tambah ya, tambah awalan Pak. Nah, itu ini diganti ya. Ditambah gitu, ditambah. Nih awalnya ditambah. Nah, contoh. Ini rundayan itu tambah ya, bisa. Mikawaru kecap rundayan awalan Pak. Jadi mengetahui kata tambah per awalan Pak. Nah, awalan itu pertama ya, awalan. Lalu di sini, ia dihandap ayat contoh kecap rundayan nu awalan Pak. Nah, berarti di bawah ini ada contoh kata tambah yang berawalan Pak. Nah, di sini. Pek geura titenan contoh dihandap. Nah, berarti silahkan coba perhatikan contoh di bawah ini. Nah, contoh ya. Gawe pagawe. Nah, gawe pagawe. Nah, gawe di mana lanceuk teh? Nah, berarti tanda tanya nih, kalau gawe itu tanda tanya dulu, bertanya, gawe di mana lanceuk teh? Lanceuk kuring pagawe kantor desa. Nah, jadi jawaban di situ ya. Lanceuk kuring pagawe kantor desa. Nah, seperti itu. Lalu pisah, jadi pak pisah. Nah, geura pisah nah bisa kata tanya ataupun kata perintah ya nanti. Jadinya dulu. Geura pisah kelompok lalaki jeung awewe, berarti cepat pisahkan kelompok laki-laki dan perempuan. Nah, seperti itu. Lalu di sini Maman jeung Kosim papisah di sekolah. Nah, berarti Maman dan Kosim berpisah di sekolah. Tuh, papisah itu berpisah ya. Nah, di sana itu berpisah jadinya. Ini bisa beberapa ini ya, apa makna kalau bahasa Indonesia jadinya. Nah, lalu pancen hidup. Nah, tugas kalian. Pek ayeuna ku hidup pigawe kawas contoh di luhur. Nah, silahkan sekarang kalian kerjakan seperti contoh di atas ya. Salin dina buku pancen. Nah, berarti salin di buku tugas atau buku catatan. Nah, seperti itu ya. Ininya apa perintahnya seperti itu. Nah, di sini satu belit menjadi pabelit. Nah, berarti ucing di titik-titik ku tali. Lalu tali teh meuni kieu. Nah, berarti di sini ya. Kita coba di sini. Nah, kucing dibelit ku tali. Nah, berarti kucing dibelit sama tali ya, oleh tali. Lalu tali teh meuni pabelit kieu. Nah, berarti tali itu meuni pabelit kieu. Nah, berarti tali itu pak kusut ya, kusut kieu. Nah, tali itu kusut 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 seperti ini gitu kan. Kusut ya, jadi kusut pabelit itu kusut, belit pabelit. Lalu amprok pak amprok. Nah, jadi geus amprok jeung Toni teh geus amprok jeung Toni teh gitu tanda tanya, berarti sudah ketemu
sama Toni teh sama Toni gitu kan, sudah ketemu sama Toni gitu. Lalu kamari kuring mah Pak Amprok jeung sobat baheula. Nah berarti kemarin saya ketemu sama sobat sama babaturan atau sama teman lama ya, teman lama berarti gitu. Kemarin saya ketemu sama teman lama ya. Jeng itu bisa sama, bisa juga dan ya, seperti itu. Jadi gimana cara kalimatnya seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, di sini tani jadi patani, berarti tani sesuatu tani. Di lembur kuring masih seueur nu tani. Nah, berarti di kampung saya ataupun di tempat saya masih banyak yang bertani ya. Di sini yang bertani ya. Kalau tani bertani, kalau di sini itu kan gimana kata-katanya kan, gimana kalimatnya. Jadi pasti maknanya akan berbeda. Lalu petani zaman kiwari mah geus modern. Nah, jadi patani ya, patani zaman kiwari mah geus modern. Nah, jadi petani zaman sekarang, nah kiwari itu sekarang ya, zaman sekarang sudah modern. Nah, geus itu sudah ya, sudah. Nah, geus itu sudah. Nah, di situ. Lalu tandang patandang. Nah, tandang patandang itu main ya, main, bermain, main dan bermain. Contoh, Persib Iraha rek tandang teh. Nah, berarti Persib Iraha Persib kapan mau kapan main itu ya, main teh gitu, main itu gitu, mainnya gitu. Persib kapan mainnya gitu. Persib kapan mainnya jadinya tanda tanya. Lalu kuring patandang nomor tilu. Nah, kuring peserta nomor 3 tuh, jadi peserta di sini. Kuring peserta nomor 3 situ ya. Jadi Persib Iraha main. Jadi main tuh. Jadi ini bisa jadi maknanya berbeda ya kalau untuk bahasa Indonesianya gitu. Lalu jauh jadi pajauh. Nah, berarti jauh itu jauh ya, jadi pajauh. Harusnya tebih patebih gitu. Jauh itu jauh mah masih bahasa Indonesia ya. Jadi harusnya tebih patebih. Nah, berarti imah tono mah tebih di sekolah. Nah, di sekolah anak. Nah, harusnya gitu. Jadi imah tono mah jauh di sekolah anak. Nah, berarti rumah tono itu jauh dari sekolah gitu. Lalu imah kuring jeung imah imas mah pajauh. Nah, berarti harus gini, imah kuring jeung imah imas mah patebih. Nah, harusnya seperti itu ya. Jadi nggak apa-apa di sini pajauh. Imah kuring jeung imah imas mah pajauh. Nah, berarti rumah saya dan rumah imas berjauhan. Nah, seperti itu, berjauhan. Ya, seperti itu sampai nomor 5 itu ya. Nanti diisinya sesuai dengan ini kata-kata ini ya. Nah, satu lagi yang bagian D-nya ya, biar itulah. Nah, yang bagian D, mikaweru kalimat ngantet. Nah, jadi mengetahui kalimat apa? Coba kalimat sambung ya. Kalimat sambung jadinya di sini. Iya, mengetahui kalimat sambung. Nah, nanti ada penyambungannya di sini ya. Mikaweru kalimat sambung. Nah, itu sambung. Ditenan contoh kalimat ia dihandap. Nah, berarti perhatikan contoh kalimat di bawah ini ya. Perhatikan contoh kalimat di bawah ini. Contoh ya, contoh. Nah, di sini namung. Nah, berarti namung itu tapi ataupun ya namung itu tapi ya, bisa tapi namung. Nah, di sini contohnya nih, namung abdi teu sakola teteh mah sakola. Nah, berarti abdi teu sakola teteh mah sakola. Nah, berarti di sini abdi teu sakola namung teteh mah sakola. Loh, jadi dikatakan namung saja ya, ada kalimat penyambung saja namung itu berarti saya tidak sekolah tapi teteh mah sakola. Nah, seperti itu. Berarti tapi kakak mah sekolah itu, teteh itu kakak ya. Ya kalau untuk bahasa Indonesianya atau untuk ke kita, ke teteh itu kakak jadinya gitu ya. Jadi abdi tidak sekolah tapi teteh mah sekolah. Nah, seperti itu. Pancen hidup. Nah, kerja ini apa namanya, tugas kalian. Nah, tugas kalian berarti pancen hidup itu tugas kalian ya. Contoh di sini.
Pek ayeuna ku hideep pigawe kawas contoh di luhur salin dina buku pancen. Nah, berarti silahkan sekarang sama kalian kerjakan seperti contoh di atas. Nah, berarti lalu salin dina buku pancen. Berarti salin di buku tugas ya. Nanti disalin di buku tugas. Nah, contoh 1. Tapi abdi mah sakola di SD, teteh sakola di SMP. Nah, contohnya berarti abdi sakola di SD, tapi teteh sakola di SMP. Nah, seperti ini aja ya. Jadi ditambahin kata tapi ya setelah kalimat pertama. Nah, kalimat keduanya sebelum kalimat keduanya ditambahan tapi. Nah, seperti itu. Nah, contoh yang keduanya, udah selesai nih sebentar lagi. Contoh yang keduanya, tapi nah, Imas teu milu piknik, babaturan nana mah milu piknik. Nah, berarti Imas tidak ikut piknik, tapi babaturan nana tapi teman-temannya mengikuti piknik atau ikut piknik ya. Dari teman-temannya mengikuti piknik. Nah, selanjutnya yaitu Ari. Nah, sekarang nomor 3 Ari. Burhan resep kana baso, Ari Beben resep kana sate. Nah, Burhan itu nama, Beben juga nama ya. Burhan suka baso, tapi Beben suka sate. Nah, berarti gitu aja deh artinya ya. Burhan suka baso ya, Beben suka makan sate. Jadi makan baso, ini makan sate ya, seperti itu ya. Resep itu suka ya, resep suka, arti resep itu suka, bukan resep ya. Bukan resep, bukan resep menu makanannya, bukan. Berarti suka ya di sini kata resepnya. Resepnya ya suka. Lalu yang keempat juga Ari. Nah, sekarang Nining meuli pulpen, Ari Dodi meuli patlot. Nah, pulpen jeung patlot beda ya. Di sini Nining membeli pulpen ya. Pulpen itu pulpen ya, pulpen. Kalau Ari Dodi meuli patlot. Nah, berarti kalau Dodi membeli patlot, membeli pensil. Nah, pulpen sama pensil di sini. Berarti Nining membeli pulpen, kalau Dodi membeli pensil. Nah, berarti Ari itu kalau ya, kalau. Nah, berarti Burhan resep kana baso, kalau Beben resep kana sate. Bisa kalau, bisa tapi kalau Ari itu ya artinya ya. Nah, nomor 5. Kuring resep kana tambang, Ari Neneng resep kana kawih, kana tambang, kana tembang ya. Kuring resep kana tembang, Ari Neneng resep kana kawih. Nah, berarti saya suka ke lagu ya. Saya suka kana lagu, ke lagu ya. Kalau Neneng suka ke kawih. Nah, kita di sini ditambahin Ari aja ya, karena di sini tidak ada. Nomor 5 jadi Ari. Nah, tambahin Ari di situ. Nanti kalian buat kalimatnya di bawah ini ya, yang di garis ini ya, di bawah itu. Jadi kuring resep karena tembang, Ari Neneng resep karena kawih gitu. Jadi saya suka karena lagu ya, ke lagu. Kalau Neneng suka ke kawih. Nah, kawih itu kalau bahasa ininya lagu juga sama, cuman kawihnya kawih seperti apa namanya ya, kalau di ini seperti saweran kalau gitu kan. Kalau bahasa Sunda ini masih ada saweran, namanya saweran itu seperti sajak gitu kan. Kawih itu seperti sajak. Nah, seperti sajak lah, sajak ataupun pantun ya, seperti sajak atau pantun kawih itu ya, seperti itu. Nah, sudah selesai untuk pembelajaran bahasa Sunda hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga atas kesabaran dan keikhlasan ayah ibu juga ya bundanya selama PJJ ini. Semoga kita segera ketemu kembali di kelas dengan suasana yang sehat dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Cukupkan sekian dari Bapak pembelajaran bahasa Sunda hari ini, dengan mengucapkan quratul majlis subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.